Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share berbagai kendala yang mungkin terjadi pada modem maupun pada ONT di rumah teman-teman. Baik untuk Biznet, MyRepublik, IndiHome, XL maupun yang lainnya pada dasarnya memiliki kriteria maupun ciri khas yang sama. Untuk ONT sendiri panel umumnya yaitu ada power, phone, internet, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, kemudian ada USB, ada WLAN, ada IPS. Oke, pada video kali ini kita akan merangkum beberapa permasalahan yang umum terjadi pada sebuah ONT ataupun modem seperti ini. Contohnya di sini ada dua ONT ya. Di sini kebetulan jika teman-teman lihat di ONT ini hanya nyala powernya saja ya. Maka jika teman-teman di rumah ONT-nya hanya nyala power saja, maka permasalahan ada pada alatnya itu sendiri ataupun modem ininya sendiri. Berarti modem ini kemungkinan rusak ya. Bisa rusak karena software ataupun hardware. Tetapi rata-rata 80% sampai 90% jika hanya power seperti ini kemungkinan rusaknya di hardware-nya, di modem ini. Maka solusinya teman-teman silahkan hubungi provider teman-teman ya. Tetapi jika misalkan tidak ada lampu indikator nyala sama sekali, misalkan powernya nggak hidup, padahal teman-teman adapternya udah terhubung ke listrik, coba teman-teman ganti dulu untuk adapternya ya. Nah, jadi adapternya teman-teman silahkan coba ganti dengan adapter lain. Mungkin permasalahan ada pada adapternya ya. Nah, adapter itu seperti ini nih. Nah, ini saya cabut dulu yang bawah ya. Nah, mungkin adapternya ini ya. Tetapi teman-teman jika ingin mengganti adaptor, pastikan teman-teman menggunakan spesifikasi adaptor yang sesuai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk penggunaan adaptor itu menggunakan 12 volt 1 ampere. Jadi, pastikan teman-teman menggunakan adaptor yang 12 volt 1 ampere ya. Nah, jika kasusnya seperti ini ya. Nah, contohnya di sini teman-teman bisa lihat powernya nyala, powernya merah, WiFi-nya jalan ya. Nah, ini WLAN tulisannya WLAN ya. Nah, ini permasalahannya itu ada di kabel fiber optiknya ataupun bisa juga gangguan di pusatnya. Seperti ini ya. Jadi berarti modem ini nggak ada masalah ya. Kalau kondisinya teman-teman bisa lihat seperti ini. Berarti modem ini tidak ada permasalahan. Nah, jika ponnya merah terus-menerus, mungkin lebih dari 2 jam, alangkah baiknya teman-teman menghubungi pihak provider teman-teman ya. Karena ini masalahnya ada di jalur fiber optiknya, di kabel ini ya. Nah, di fiber optik, sini ya. Bisa juga lagi gangguan. Nah, caranya teman-teman coba ya, misalkan ini ya. Nah, ini nempel seperti ini ya. Teman-teman coba cabut. Pastikan teman-teman tahu posisinya ya. Cabut dulu sebentar. Nah, pastikan ini posisinya ya. Jangan kebalik. Nah, biasanya ada tanda ini nih. Ada ini ya, beda ya. Pokoknya ada yang beda, ada bendulan seperti ini, teman-teman cari yang ada lubangnya. Yang penting teman-teman tahu posisinya saja ya. Kalau lagi gangguan di pusat, biasanya ini teman-teman kalau pegang seperti ini ya. Nah, ini ya, pegang nanti keluar cahaya merah ya. Gitu ya. Kalau keluar cahaya merah, kemungkinan lagi gangguan di pusat. Tetapi kalau gelap sama sekali, kemungkinan kabel fiber optik teman-teman ya. Nah, untuk fiber optik itu biasanya kabelnya hitam ya, umumnya yang digunakan. Kemungkinan itu putus ya di jalan. Jadi ini kacanya ada yang putus ya. Itu. Hal ini juga pernah terjadi pada modem saya ya. Dulu pernah saya bahas ya untuk yang putus di tengah jalan kemudian saya lakukan laporannya. Nah, kemudian teman-teman masukkan lagi atau teman-teman bisa tiup-tiup dulu. Teman-teman bisa tiup-tiup dulu mungkin ada ada debu ya. Tiup-tiup dulu kemudian teman-teman masukkan lagi sampai suara klik ya. Nah, klik begitu. Oke, seperti itu ya. Nah, misalkan jika nah ini kita berurutan ya. Ini WPS-nya abaikan ya. Karena ini jarang dipakai sebenarnya. Kecuali kalau sekali-kali saya biasanya pakai. Kemudian misalkan jika
jika powernya nyala, lampu ponnya hijau ya, bukan merah seperti ini. Kemudian seperti ini. Jika powernya nyala, ponnya lampunya hijau, internetnya jalan hijau, tetapi WLAN-nya mati, seperti ini ya. Nah, ini misal saya ulangi lagi ya. Jika powernya nyala, ponnya hijau, kemudian internetnya hidup, hijau, kemudian teman-teman tidak ada WiFi-nya, solusinya cukup mudah, jangan panik ya. Ini contohnya WLAN-nya mati ya untuk WiFi-nya. Teman-teman cari saja untuk ONT rata-rata sama ya. Cari di pojokan ya, di pojokannya saja. Cari pokoknya pojokan. Nah, cari tombol seperti ini ya. Nah, ini WPS untuk menghidupkan WPS, ini untuk menghidupkan WP-nya. Tulisannya biasanya WLAN ya. Jadi ini WLAN. Wulan. Caranya teman-teman tinggal tekan saja. Ya, tekan ini ya, sekitar 5 detikan, sekitar 5 sampai 10 detikan ya. Coba lepaskan. Jika belum nyala, silahkan ulangi lagi. Kan ya, ini harus keklik tek. Nah, ini ya, ditekan yang tombol wulannya untuk menghidupkan WiFi-nya. Karena terkadang saya juga pernah beberapa kali WiFi-nya mati ya. Oke, sekarang untuk wulannya sudah jalan ya. Untuk seri GTA biasanya 5 sampai 10 detik. Untuk tip Huawei biasanya kalau ulannya mati biasanya teman-teman bisa klik sekali ya. Jadi ini tombol di pinggir bisa coba tahan dulu 5 sampai 10 detik kemudian lepas. Jika belum nyala, teman-teman coba klik sekali ya. Klik sekali. Begitu ya. Tinggal tekan aja sekali. Kuncinya ada di tombol ini ya untuk menghidupkan wulan ini. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya untuk USB abaikan saja karena ini ya jarang sebenarnya, jarang digunakan. Biasanya saya sering digunakan, abaikan saja. Di sini untuk ini abaikan, kemudian untuk LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 ini berhubungan dengan ini ya kalau saya balik. Nah, ini LAN 1 jika tidak digunakan abaikan saja. Akan tetapi jika tidak digunakan LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 tetapi lampu LAN-nya nyala ya, misalkan LAN berapa, berarti ada korslet di output bagian LAN ini. Itu harus hati-hati ya karena lama-kelamaan modem teman-teman bisa rusak. Oke, kemudian bila lampu power dan ponnya nyala ya, ponnya nyala tetapi internetnya mungkin mati ya ataupun LED-nya berwarna merah. Sekali lagi, jika powernya nyala, ponnya berwarna hijau, internetnya mati ataupun berwarna merah, maka itu bukan gangguan dari pusat ataupun bukan kerusakan dari router ini sendiri atau modem ini sendiri. Melainkan biasanya hal tersebut diakibatkan mungkin teman-teman pernah melakukan riset ya, sehingga ACS yang ada di modem ini tidak terkonfigurasi secara otomatis. Maka hal tersebut jika teman-teman mengalami tersebut, teman-teman mau gak mau harus setting langsung di interface ataupun web GUI dari router ini ya. Jadi teman-teman harus masuk ya untuk settingnya dan teman-teman juga harus tahu untuk username maupun password dari PPPoE teman-teman gitu ya. Untuk seputar cara menyeting PPoE ataupun username ya untuk yang powernya nyala, ponnya hijau, internetnya merah atau mati itu pernah saya bahas ya. Jadi jika teman-teman setelah melakukan riset ya, tetapi jika kebetulan teman-teman punya laptop alangkah baiknya config-nya itu di backup sebelum teman-teman coba-coba melakukan riset ya. Riset karena ada beberapa jenis ONT atau modem yang setelah di reset malah internetnya nggak jalan gitu ya. Untuk riset ini biasanya ada tombol kecil ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat reset ya. Jadi ini teman-teman jangan sekali melakukan riset jika teman-teman belum membackup config dari pihak provider ya. Bisa MyRepublic, Indihome. Nah, ini contohnya Indihome ya. Oke, teman-teman semuanya. Mungkin permasalahan seputar lampu indikator yang terdapat pada router ini saya kira mudah-mudahan bisa teman-teman pahami ya. Misalkan ini yang hanya power saja, berarti kerusakan ada di modemnya ini sendiri. Tadi saya sudah jelaskan ya, yang kemungkinan rusak dari kabel fiber optiknya ataupun ini ya, misalkan WiFi-nya mati. Ini saya sudah pernah bahas di short saya juga ya seputar yang WiFi-nya mati seperti ini ataupun mungkin ponnya
hijau tapi internetnya mati atau lampunya merah, kemudian ponnya merah seperti ini, powernya nyala, internetnya mati ya. Otomatis kalau ponnya merah, otomatis internetnya juga pasti mati ya. Tetapi kalau ponnya hijau, internetnya mati, maka itu ada salah setting ataupun teman-teman sebelumnya pernah ngeriset modem ini tetapi data ACS-nya tidak terkonfigurasi secara otomatis di modem teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan silahkan langsung coret-coret di bawah saja dan terima kasih.